Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah, Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya, Putri Hajar Susilowati, dan kali ini telah hadir bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Haji Mukotib SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Putri dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Puasa-puasa tambah semangat. Baik Bapak, selama Ramadan ini Kemenag Gunung Kidul telah menghadirkan podcast Sumringah dengan narasumber yang menyampaikan berbagai materi kajian. Lalu apa yang menjadi harapan Bapak terhadap dampak dan implementasi dari materi-materi tersebut bagi ASN dan masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Putri, pemirsa yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal idan li ibadil mu'minin wa khatama syahrul ramadhana sadal mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mbak Putri, tidak terasa mau-mau sudah hampir selesai ini Ramadannya. Oleh karena itu, merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Putri, bahwa harapan podcast kita ini yang dikemas dengan PPA Sumringah, tentu atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul mengawali mengomentar respon Mbak Putri, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para ustadz narasumber kita dari berbagai elemen kita, dari bapak-bapak pimpinan, dari penyuluh, dari KUA dan sebagainya. Semoga ilmu yang ditransfer kepada kita semuanya menjadikan amal kebaikan beliau semuanya. Harapan kami tentu yang pertama dengan adanya program yang baik oleh Kementerian Agama Gunung Kidul ini, satu, mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasanya adalah yadah fil iman wat taqwa. Dengan harapan apa yang disampaikan materi-materi ini mampu untuk memompa, menyemangati kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, materi ini adalah mampu untuk sebagai yadah fid dawailil ibadah, yaitu meningkatkan motivasi ibadah. Mbak Putri puasa nggak? Masih puasa toh? Puasa Bapak. Jadi kalau orang puasa itu lemes, biar tidak lemes dimotivasi, biar semangat ibadahnya. Siang jangan tidur Mbak, harus bekerja. Puasa tidak boleh alasan karena malamnya ibadah, kemudian siangnya tidur, tapi kita harus lebih semangat memotivasi kerjanya, memotivasi ibadahnya. Inilah yang kami katakan, kegiatan-kegiatan ini mampu untuk memberikan motivasi kepada kita sekalian. Yang kedua kalinya adalah, yang ketiga kalinya adalah sebagai yatah fil kudratil halil wal maskulah. Artinya teman-teman dengan materi ini mampu untuk mendorong, memecahkan masalah-masalah problematika. Saya sering mendampingi Bupati Gunung Kidul, saya sering juga mendampingi Pak Wakil Bupati dengan jajarannya keliling safari Ramadan di bulan Ramadan ini. Di sana banyak bapak-bapak ibu kita, masyarakat kita, problem-problem masyarakat di sana. Oleh karena itu dengan podcast ini sangat penting bagaimana materi yang disampaikan itu mampu untuk memberikan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Baik masalah kerukunan keluarga, masalah toleransi, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah saya dan berharap podcast yang baik ini mampu untuk menambah yadah fil alaqatil basyariyah, yaitu hubungan interpersonal. Hubungan apa? Hubungan antara Kementerian Agama menyapa para pemirsa semuanya, menyapa masyarakat Gunung Kidul, menyapa warga dan bangsa Indonesia. Ini mumpung di saat Ramadan, mampu untuk media silaturahim, media interpersonal, hubungan antara sesama kaum muslimin dan sesama yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah berarti takfifis tawatur, yaitu mengurangi kelelahan pikiran. Saya sering diingatkan oleh bupati kita bahwa masyarakat kita banyak, maaf bahasanya, stres, Mbak. Oleh karena itu biar tidak stres, tidak lelah pikiran, tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, maka melalui media PPA ini, media podcast ini bisa untuk mengurangi keperdatan pemikiran,
kemudian orang santai dan bahagia. Mungkin di antara itu yang kami inginkan ya. Baik Bapak, di penghujung bulan Ramadan ini, seluruh umat muslim tentu tengah berbahagia menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bapak. Kemudian menurut Bapak, apa makna dan esensi Idul Fitri? Wah, mengingatkan saya waktu kecil, Mbak. Kalau Idul Fitri itu esensi saya baju baru. Mbak Putri sudah beli baju baru belum nih? Ya, baik, saya melihat dari referensi yang ada di negara kita, Idul Fitri atau Hari Raya itu kalau di Indonesia itu dikatakan namanya Lebaran. Kalau orang para penceramah itu dimaknani lebih tajam lagi. Lebaran itu ada 3 komponen. Lebar, berarti selesai Mbak Ramadan kita. Kemudian lebur, karena selesai beribadah maka lebur dosanya. Tapi ada hal yang menarik lagi, dilabur, diperbaiki bulan-bulan yang akan datang. Itu bahasa-bahasa yang kita komunikasikan setiap hariannya. Kemudian hari raya ini menurut orang Malaysia namanya hari raya puasa. Jadi hari raya selesai puasa itu orang Malaysia mengatakan ini hari raya puasa. Selesainya kita melakukan puasa Ramadan. Berbeda dengan orang Arab itu ada namanya memang Idul Fitri. Dan memang orang Arab bahasanya Arab seperti itu. Nah di dalam kegiatan kita itu Idul Fitri esensinya adalah ada yang mengatakan hari kemenangan, kita menang untuk melawan hawa nafsu kita. Nafsu mata kita, hati kita, dengan melalui puasa ini kita selesai dan alhamdulillah itu merupakan hari kemenangan. Kemudian hari kembali ke fitrah, karena kita sudah berpuasa, insya Allah kita kembali kepada fitrah manusia, yaitu kesucian diri kita semuanya. Dan tentu Idul Fitri ini juga dikatakan sebagai yaumul surur, yaumul bahagia. Jadi ketika semuanya sudah selesai, maka kebahagiaan itu ada. Kebahagiaan yang dinikmati karena orang selesai melakukan perintah Allah yang yaitu mengisi nilai-nilai Ramadan dengan puasa, dengan ibadah yang lain-lainnya. Kemudian Idul Fitri juga akhirnya adalah sebagai hari yang penuh ampunan dari Allah. Alhamdulillah ini semuanya sudah tahap demi tahap kita lakukan. Insya Allah dengan ibadah yang baik, Allah mengampuni kita. Dan pada akhirnya orang-orang desa seperti masyarakat Gunung Kidul yang harmonis ini, biasanya ke rumahnya Mbak Putri, teman-teman untuk berjabat tangan, minta maaf-maafkan, dan tentu menikmati makanan yang disiapkan Mbak Putri dan keluarga. Ini kenikmatan yang luar biasa yang kita miliki, patut kita syukuri kepada Allah bahwa ada nilai-nilai kebahagiaan selesai Ramadan dan kita diikuti dengan Hari Raya Idul Fitri. Baik Bapak, sebagai penutup Bapak, setelah kita menjalani Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri, bagaimana seharusnya kita mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan dan Idul Fitri dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Baik, tentu harapan kita itu ya saya juga mempunyai harapan dan doa, Mbak Putri dan Bapak Ibu yang ada dalam pemirsa kita ini yang setia ini, tentu banyak harapan. Harapan adalah mari kita lebih meningkatkan perubahan positif kita. Kalau di dalam Ramadan ada nilai-nilai sholatnya bagus, masjid-masjid penuh, maka nilai positifnya di luar Ramadan harus dilakukan dengan nilai-nilai kebagusan itu. Di Ramadan kita ada nilai-nilai lebih baik, banyak silaturahim, makan bersama-sama keluarga, komunitas keluarga itu dijaga dengan baik, maka di luar harus ditingkatkan lebih baik. Kemudian ada nilai-nilai istiqomah. Di bulan Ramadan seperti kita lihat dari berbagai daerah, kami ada di Gendang Sari, di Semuluh naik, kemudian di Porosari, juga masyarakat berbondong-bondong di masjidnya penuh, kemudian berbuka puasanya penuh, tarawihnya penuh. Dan ini mari kita lakukan, bahasa kita adalah istiqomah, terus-menerus, walaupun di luar bulan Ramadan. Ini yang kita menjadikan harapan kita. Kalau kita berhenti di bulan Ramadan, berarti efeknya belum maksimal. Tapi kalau keluar Ramadan tetap ibadahnya dipelihara dengan baik, sifat istiqomah selalu kita tanamkan, maka itulah yang kita harapkan bersama-sama. Tentu ada nilai-nilai substansi juga, di mana bulan Ramadan sebagai syahrus sabar, bulan sabar. Sabarnya ora pas Ramadan toh Mbak Putri. Sabar di bulan Ramadan harus sabar juga. Kemudian keikhlasannya di bulan Ramadan begitu banyak orang dermawan. Kita lihat masjid-masjid ada takjilan. Kalau orang desa ada jaburan. Ini kan kedermawanan diungkapkan. Maka di luar pun harus
dilakukan kedermawanan. Apalagi masyarakat kita Gunung Kidul masih perlu bantuan kita, kerjasama diri kita semuanya, sehingga menikmati kenikmatan bersama di dalam hidup di Gunung Kidul Bumi Handayani ini. Tentu lebih baik lagi adalah sistem atau nilai-nilai kepedulian sosial. Ini yang paling penting karena puasa adalah membuat diri kita peka kepada kehidupan kita. Kalau semuanya peka, maka masyarakat kita yang ekonominya kurang, yang kaya peka untuk memberikan kedermawan kepada orang yang miskin. Ada teman-teman kita yang sakit, kepeka, kita harus segera untuk menolong. Kalau itu terjadi, maka apa yang keluh kesahkan oleh Ibu Bupati kita, Pak Wakil Bupati kita, mengawali bulan Ramadan, ada orang yang bunuh diri dan sampai, saya kira tidak terjadi insya Allah tahun-tahun yang akan datang dengan semangat kepekaan sosial kita semuanya. Kemudian yang terakhir tentu dari semua segmen, mulai dari kita melakukan puasa dari awal, pertengahan, bahkan akhir-akhir bulan Ramadan kemarin ini, teman-teman sudah menginginkan datangnya Lailatul Qadar, dan akhirnya ditutup dengan sebentar lagi kita bersama-sama melakukan Idul Fitri. Tentu finalnya adalah semoga kita semuanya menjadikan orang-orang yang mampu meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mungkin itu Mbak Putri. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Dan sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, demikian tadi kajian bersama Bapak Mukotib. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.